Oke guys, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, menjelang sore pokoknya, menjelang petang. Nah, kali ini kita ada di desa Tebat Patah di kandangnya sekretaris dari Koperasi Puyuh Jambi guys. Hari ini kita datang ke sini sengaja. Saya itu jujur saja, dari pagi sampai sore ini ngonten di sini lah jadwalnya. Nggak kemana-mana dah. Karena besok-besok lagi banyak kegiatan. Jadi sekali kita tayang itu 10 video di hari itulah nggak masalah. Nah itulah pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan itu terurai di situ. Yang sebagian saya urai di kandang saya, sebagian saya urai di kandang kawan-kawan. Biar supaya nggak bosan, nggak kalau bahasa kece sekarang itu kan nggak boring, terus nggak apa lagi dan lain-lain lah pokoknya. Nah, jadi di sini guys, banyak sekali kawan-kawan itu yang tanya dengan saya. Kalau hanya saya yang menjawab, takutnya ada apa di balik semua itu? Ada gimmick kah? Ada kayak ini tadi. Nggak ada kita briefing guys. Masalah jawaban ke depan nggak ada kita briefing. Timbul dari hati manusia masing-masing. Ya kan? Bukan di briefing nanti diatur begini. Air minum aja yang ada merek kita pasti takut kena hak cipta, dituntut dengan perusahaan. Nah ini takutnya situ guys, makanya ini air sumur yang kita pasang di sini. Oke guys, gini pertanyaannya, saya ke sekretaris saya, ke Pak Fauzan. Jadi beliau ini jasanya besar guys, kanan kiri oke, ngurus sampai titik sekarang di notaris. Nah, tinggal nunggu nanti brang baru kita potong kita resmi. Kembali ke permasalahan guys. Jadi ada beberapa pertanyaan, Pak, kalau untuk beli bibit puyuh itu bagusnya di umur berapa? Jadi banyak sekali yang kayak gitu. Walaupun di video-video saya itu sudah ada beberapa yang saya jawab. Nah, saya pengen tanya sendiri di sini dengan Bang Fauzan, dengan Pak Arif tentunya. Itu kenapa sih kok mereka itu pengen ternak puyuh? Nah, itu pertanyaan itu sudah kita bahas. Terus kemudian bagusnya kita itu kalau beli bibit puyuh itu di umur berapa biar supaya nggak stres, biar supaya telurnya stabil. Kalau untuk satu puyuh bertelur dua kayaknya belum pernah ya, belum, masih cari bibitnya. Nanti kita cari puyuh satu ekor bertelur 2-3 kali dalam sehari itu saya mau ya. Kayo gitu. Mungkin semuanya ternak puyuh mungkin nanti. Kembali ke pokok permasalahan. Harusnya di umur berapa sih kita beli puyuh itu supaya aman, nggak stres, nggak lain-lain, kematian dan lain-lain. Nah itu umur berapa? Silakan dijawab dulu. Kawan, ditanya Bang Edi nih. Kebetulan di 3 channel kita Bang ya. Jadi pertanyaannya dimulai umur berapa untuk ternak puyuh. Sebenarnya untuk pertanyaan ini sudah saya buat videonya. Ada di video saya. Tapi tidak apa-apa nih. Kan yang menyaksikan video saya belum tentu menyaksikan video Bang Edi. Belum juga menyaksikan video Bang Arif. Jadi kita buat seperti ini supaya lebih luas lagi jangkauannya. Tentunya lebih banyak manfaat. Kalau saya Bang, saya selalu start umur 3 minggu Bang. Ini sudah 3 tahunan. Kenapa seperti itu? Nah, ini. Start dari 3 minggu. 3 minggu itu 21 hari. Ya. Alasannya gini Bang. Burung puyuh umur 3 minggu ini sudah bisa masuk kandang baterai langsung tanpa box panas lagi. Kalau beli di Oki, otomatis kita buatkan box panas atau sistem kekebalan yang jelas masih pakai lampu. Kendala di sini sering mati lampu Bang. Sampai saya juga sudah pernah melakukan penetasan, banyak telur yang gagal netas. Pernah beli baru di Oki masuk, mati lampu. Kita beli genset juga tidak maksimal Bang. Repot lah pokoknya kalau main usia 2 minggu ke bawah. Jadi saya ambil aman di umur 3 minggu. Kalau saya ambil di umur 2 minggu nih, tetap saja butuh kotak transit lagi kan. Nah ini karena kalau umur 2 minggu terlalu kecil. Saya langsung menggunakan kotakan atuping. Apa ini? Pabrikan. Kalau umur 2 minggu sudah sampai Pak. Nah, sama tinggi. Iya, sama kemampuannya. Saya menggunakan Nikola 9 di luar. Kalau umur 2 minggu belum sampai. Jadi saya beli umur 3 minggu nih. Pakai sini tidak repot-repot, buat kotorannya aja seminggu saya biarin aja. Nah, itu alasan saya kenapa saya beli umur 3 minggu. Untuk teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini, dengan baca
ada yang jual bibit, ya sudah. Saran saya beli umur 3 minggu seperti saya. Kalaupun tidak ada sama sekali, tentunya lebih aman itu pengiriman. Ya oke, yang baru menetas. Karena ya bisa tahan 2 harian tanpa makan tanpa minum nih. Kalau beli katakanlah dari provinsi tetangga, itu masih di jalan bang. Jelas 3 minggu, 4 minggu atau 1 bulan itu masih di jalan. Malah lebih kuat kalau DOQ kita kirim. Ya itu, lebih baik sendiri. Iya, baru netas nggak usah dikasih makan minum berangkat. Ya, Itu benar. malah lebih kuat malah. Bagaimana pembesarannya nanti? Ada nih di video saya, Pak Bang Jimmy, Pak Bang Jutri. Tentunya di edit Jambi lebih lengkap lagi. Pembesaran DOQ. Nah, kalau mau lihat lebih lengkapnya ya, ada hitung-hitungannya kan di channel edit Jambi. Karena itu nanti juga bakal buat tuh. Itu pasti ada buat ya itu video pembesaran DOQ ya. Itu. Nah, bagaimana kalau seandainya saya belajar dengan netasnya sendiri aja? Boleh saja, beli aja vertilnya tadi, telur vertil. Tapi ya susah nih kalau beli telur vertil. Ya beli banyak tentu ongkosnya besar lah, karena per kilo kan ongkosnya kan. Kecuali kalau kawan mau beli vertil indukan, jadi terlalu banyak nih. Nanti netaskan sendiri aja. Nah kalau ringkasnya, kalau berdasarkan pengalaman saya ambil dari 3 minggu. Dan semuanya ini ambil 3 minggu. Semuanya ini dari populasi 2.800 nih Ya, dari tetap 3 minggu. 3 minggu semuanya. Jadi kita ngambil aman. Yang pertama dari angka kematian kan Kecil, jelas ya. kecil. Tingkat stres kecil kan? Nah ini, Atau bahkan tidak ada. nah ini tadi makanya saya bilang umur 3 minggu itu menjelang bertelur kan ada 2 minggu lagi nih, 2 1 3 minggu Bisa lagi. untuk adaptasi. Itulah gunanya adaptasi dia, Bang. Bisa jadi bang, tempatnya panasnya luar biasa. Kalau berpuyuh yang biasa tempat ini ke sini stresnya. Berarti ada waktu adaptasi 2 minggu. Iya. Biar supaya tidak stres. Iya itu tuh Yang penting orangnya yang tidak stres. aman lah, aman. Kalau orang stres bakal makin jiwa. Perlu obat penenang ya lah. Kalau puyuh mah gampang, nggak mudah stres. Saya berani, bukan berani jamin. Puyuh itu kalau memang kita dari DOQ itu rata-rata angka stresnya itu berkurang jauh, betul itu. Beda dengan kalau kita beli puyuh yang siap telur, gitu. Nah, jadi rekan-rekanku semuanya, itulah tadi kenapa sih harus memilih yang umur 3 minggu? Karena mencari aman. Dari kematian sudah aman. Masalahnya kalau DOQ, kalau nggak tahu cara merawatnya, ya itu tadi, angka kematian dia pasti banyak, dia pasti ada. Tapi kalau sudah di umur 3 minggu, artinya sudah tidak usah menggunakan pemanas lagi. Artinya begitu datang beres urusan, kasih makan, kasih minum. Tapi kalau memang dari DOQ, agak sedikit ribet. Nah, oke, itu guys, kenapa kok kita memilih di umur 3 minggu? Karena disitulah ada kemudahan tersendiri. Karena ya lain kandang, lain pengalaman, lain cara, lain pula ide dan saran kedepannya. Tetapi di sini Bang Fauzan lebih memilih di umur start 3 minggu. Itu yang lebih simpel gitu. Artinya kalau bisa sih hindari dulu yang puyuh siap telur. Ya benar. Hindari dulu. Kalau memang mau beli untuk uji coba, ya 10 atau 15 atau 50 ke bawah lah. Jangan skala ribuan itu beli yang siap telur. Karena apa? Contoh kendala sudah banyak yang mengadu ke saya. Contohnya kayak di kolom komentar itu banyak yang mengadu puyuh dari sana baik-baik saja, petelurnya produksinya bagus, setelah pindah kandang kok nggak bagus, Pak. Banyak itu kejadian yang kayak gitu. Itu. Jadi gitu guys, untuk umur 3 minggu start awal itu memang bagus di situ. Artinya sudah bebas dari angka kematian, bukan berarti bebas, tapi tetap ada. Ya, tetap ada. Oke, mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer dari Jambi. Mohon maaf semuanya kalau ada kesalahan. Tetap dukung kami, tetap subscribe di channel-channel kami inilah. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.